Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti gambar yang ada di hadapan kalian ini, di mana sampah sangat menumpuk? Di gambar ini ada sampah yang menumpuk di sungai dan juga sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Nah, pernahkah kalian melihat kondisi seperti gambar ini? Kondisi sampah yang menumpuk seperti ini dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Karena sampah yang menumpuk ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadikan udara yang kita hirup tidak segar. Setiap manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Karena masalah sampah ini termasuk masalah yang serius. Kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Apa saja kerugian akibat seseorang tidak tanggung jawab terhadap sampah? Yang pertama, kerugiannya adalah dapat membuat aliran sungai atau selokan menjadi tersumbat akibat seseorang tidak peduli terhadap sampahnya dan membuang sampah sembarangan. Kemudian, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah yang kedua adalah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Kerugian yang selanjutnya, sampah dapat mencemari lingkungan. Dan juga kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah adalah menjadikan sumber penyakit. Ya, jadi ini adalah kerugian jika seseorang tidak tanggung jawab terhadap sampah. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, mulai dari sendiri, kita harus berusaha bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan supaya lingkungannya menjadi lebih sehat. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Daur ulang itu adalah menggunakan kembali barang-barang bekas menjadi berguna. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada gambar pot yang terbuat dari botol minuman bekas. Nah, ini ada botol plastik minuman bekas ya. Di sini dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pot dan disusun dengan rapi. Sehingga tampak indah nih pot-potnya ya. Meskipun pot ini berasal dari barang daur ulang. Kemudian botol minuman ini juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan seperti gambar ini. Daur ulang yang selanjutnya adalah menjadikan sampah plastik kemasan, baik itu kemasan makanan, minuman, sabun, dan lain sebagainya, disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tas dan juga bisa menjadi barang-barang yang bisa kita pakai kembali. Dan terlihat bagus ya. Kemudian daur ulang bekas botol tutup minum. Nah, ini bekas tutup botol ini nih disusun sedemikian rupa bisa menjadi keranjang yang menjadi berguna kembali. Dan ini ada bekas dari kertas. Kertasnya ini dibuat sedemikian rupa bisa menjadi vas bunga. Nah, kalau sampah-sampah ini didaur ulang seperti ini, maka sedikit demi sedikit masalah sampah akan dapat tertanggulangi. Penerapan tanggung jawab dapat menjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Nah, jika tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, akan menimbulkan akibat-akibat yang tentu saja tidak baik bagi lingkungan tersebut. Apa saja akibatnya jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Yang pertama,
akan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Jadi bisa saja antar warga saling bermusuhan karena tidak adanya penerapan tanggung jawab dengan baik. Kemudian bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Dan tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat, serta tidak akan terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu harus sadar ya akan kewajibannya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan berjalan dengan nyaman, aman, dan juga dengan sejahtera. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kamu pada kegiatan berikut ini? Nah, di sini ada gambar, pertama ada kayu di hutan, kemudian kayunya ditebang menjadi kayu gelondongan, kemudian diolah oleh pengrajin kayu, dijadikan meja kursi, kemudian meja kursinya dijual di toko mebel, dari toko mebel, kemudian dijual dan dikirim ke pembeli. Kegiatan apa ya pada gambar ini? Ya, ini adalah kegiatan ekonomi mulai dari produksi, yaitu mulai dari kayu di hutan, menebang kayu, kayu gelondongan, sampai pengrajin kayu. Ini adalah kegiatan produksi. Kemudian kegiatan distribusi, yaitu menjual barang-barang kayu ini di toko mebel dan dijuallah ke pembeli, dibeli oleh pembeli. Ini namanya kegiatan konsumsi. Jadi gambar yang ada di hadapan kalian adalah gambar kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen, kemudian kegiatan distribusi yang dilakukan oleh distributor, dan juga kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Kita itu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Misalnya kamu menginginkan baju, tapi kamu tidak bisa membuat baju begitu saja. Kamu butuh orang lain yang menjual baju untuk menggunakan baju tersebut. Atau seperti tadi, kita menginginkan di rumah ada kursi, ada meja, tapi kita tidak bisa membuat sendiri. Kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan kursi tersebut. Nah, kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada orang yang berperan dalam proses produksi atau distribusi. Ada pula orang yang berperan dalam proses konsumsi. Kita harus saling menghargai peranan dari setiap individu di kegiatan ekonomi. Ya, mulai dari orang-orang yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan juga orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Ya, jadi kita harus menghargai peranan setiap individu, ya, karena itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira usaha apa ya yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Usaha penjualan bibit tanaman seperti ini meskipun terlihat sederhana, tapi jasa penjual tanaman tersebut sangat banyak. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh, menghijaukan, dan memperindah lingkungan kita. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lainnya. Meskipun berbeda-beda, kita harus menghargai setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang lain ya. Lalu bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain?
Berikut cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian, yang kedua, kita tidak boleh merendahkan usaha milik orang lain. Dan selanjutnya, kita harus menghormati usaha ekonomi orang lain dan tidak iri dengan keberhasilannya. Kemudian, kita juga harus meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang yang berhasil tersebut. Jika cara menghargai usaha ekonomi orang lain ini dilaksanakan, tentu akan tercipta masyarakat yang damai, yang sejahtera. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang itu harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab itu sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat.